Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Di sini ada saya, Ali Duyansa, yang kedua Akbar Maulana, dan yang ketiga Novan Susanto. Isi materi kami yang pertama latar belakang lahirnya Muhammadiyah, yang kedua pola pemikiran pendidikan Muhammadiyah, yang ketiga latar belakang lahirnya NU Nahdlatul Ulama, yang keempat pola pemikiran dan pendidikan Nahdlatul Ulama, yang kelima perbandingan pola dan pemikiran antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Baik, latar belakang lahirnya Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan suatu organisasi yang atau perkumpulan yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah atau 18 November tahun 1912 oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1285 Hijriah atau 1868 Masehi di Kampung Kauman, Yogyakarta. Ayahnya seorang ulama yang bernama Abu Bakar bin Ki Haji Sulaiman, pejabat khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ki Haji Ahmad Dahlan merupakan keturunan dari salah satu wali Songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Menurut sebagian besar rakyat Indonesia, wali Songo diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah seorang tokoh pembaharu dalam pergerakan agama Islam dengan pendekatan-pendekatan yang lebih modern. Pengalaman pendidikan sejak pesantren hingga studi di Mekah. Beliau merasa gelisah dengan pengalaman Islam yang di tanah air karena beliau melihat banyaknya pengamalan keislaman yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, seperti mempercayai tahayul-tahayul dan hal-hal gaib yang lainnya. Adapun kegelisahan beliau memandang bahwa Islam yang ada di tanah air masih belum teraplikasikan secara sempurna di kalangan masyarakat karena rendahnya partisipasi umat Islam dalam pendidikan. Sikap keberagaman umat yang masih belum rasional banyak bercampur dengan syirik, kufarat, bid'ah, dan taklid. Akibatnya, dari besarnya pengaruh keyakinan Hindu dan animisme, sistem pendidikan yang lebih menekankan pada kemampuan mengaji bukan mengkaji, sehingga menimbulkan pemikiran yang tradisional dan kurang rasional. Ki Haji Ahmad Dahlan juga aktif di dalam organisasi Budi Utomo, yaitu Jamiat Al-Khair, organisasi modern yang pada masa itu beliau banyak belajar dari organisasi tersebut, kemudian menjadi bekal beliau mendirikan Muhammadiyah dan mengaturnya secara modern. Menurut beliau, Islam mampu membawa manusia kepada kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Seluruh ajaran Islam memberikan pelajaran kepada manusia tentang cara beribadah kepada Allah SWT sepanjang hidupnya. Jadi tujuan Muhammadiyah berdiri seperti tertuang dalam anggaran dasar Muhammadiyah adalah memajukan dan mengembirakan kehidupan cara hidup sepanjang kemauan ajaran Islam kepada lead atau anggotanya. Karena Islam suatu konsepsi hidup, maka pengalamannya tidak cukup dikerjakan sendirian, akan tetapi mengamalkan Islam untuk diri sendiri, manusia juga diwajibkan untuk menegakkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Pola dan pemikiran pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan untuk menyebarluaskan dakwah agama Islam dan tidak mengikuti kegiatan politik di tanah air. Yang kedua, meluaskan pendidikan agama Islam, mendirikan sekolah-sekolah yang mengikuti pola gubernemen, yang ditambah dengan pelajaran agama untuk guru-guru pribumi dalam sekolah itu. Sebagai tenaga pengajar dengan silabus modern yang memasukkan pelajaran-pelajaran umum dan agama.
berdasarkan pelajaran bahasa Arab dan tafsir. Adapun sekolah-sekolah yang dibangun Ki Haji Ahmad Dahlan pada sistem pertama yaitu SD Muhammadiyah, HIS atau Hollands Islands School, dan Sekolah Pendidikan Guru SPG. Pendidikan kedua yaitu madrasah-madrasah diniyah atau keagamaan yang lebih menekankan pada muatan-muatan keagamaan dan menambahkan muatan-muatan umum secara terbatas. Adapun sistemnya sekolahnya seperti Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, MIM, Madrasah Sanawiyah atau Wusta Muhammadiyah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Akbar mengenai latar belakang berdirinya NU dan pola pemikirannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan ingin menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau biasa disebut dengan NU didirikan di Surabaya pada tanggal 26 Januari 1926 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1344 Hijriah, oleh kalangan ulama penganut mazhab yang sering disebut dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama lainnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan di Jombang pada tanggal 14 Februari 1871. Ayahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Kiai Haji Asy'ari, pendiri pesantren Keras, sedangkan kakeknya Kiai Haji Usman, pengasuh pesantren Ngedang. Sebelum menjadi suatu organisasi, Nahdlatul Ulama telah lebih dulu lahir atau hadir dalam bentuk jamaah yang sudah terkait kuat oleh tradisi sosial keagamaan yang mempunyai karakternya tersendiri. Gerakan NU berusaha mempertahankan 4 mazhab dalam masalah yang berhubungan dengan fikih. Dalam hal ijtihad, NU berpegangan pada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam konteks ini, NU memahami hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai ajaran Islam, yaitu murni sebagai bagaimana diajarkan dan diamalkan dengan Rasulullah SAW dengan sahabatnya. Bisa di skip lagi. Oke, di sini kita lanjut. Nahdlatul Ulama dalam bidang hukum Islam atau fikih lebih berpedoman pada salah satu dari 4 mazhab. Pertama, Al-Quran sebagai dasar hukum Islam yang pokok utama bersifat universal, sehingga hanya Nabi Muhammad yang tahu secara mendetail maksud dan tujuan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Nabi sendiri menunjukkan dan menjelaskan makna dan maksud dari Al-Quran tersebut melalui sunnah-sunnah beliau, yaitu berupa perkataan, perbuatan, takrir. Kedua, sunnah Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya yang hanya diketahui oleh para sahabat yang hidup bersamaan dengan beliau. Motivasi utama berdirinya NU adalah mengorganisasikan potensi dalam peran ulama pesantren yang sudah ada untuk
ditingkatkan dan dikembangkan secara luas, yang bagian NU digunakan sebagai wadah untuk mempersatukan dan menyatukan langkah ulama di pesantren di dalam tugas pengabdian yang tidak terbatas pada masalah kesalah-salahan pesantrenan dan kegiatan ritual Islam saja, tapi untuk mencapai tujuan tersebut terdapat usaha-usaha, yaitu mengadakan hubungan antara ulama-ulama yang bermadzhab 4. Kedua, memeriksa kitab-kitab sebelum dipakai untuk mengajarkan supaya diketahui oleh apakah kita itu termasuk kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah atau kitab-kitab ahli bid'ah. Yang ketiga, menyatakan agama Islam berdasarkan pada mazhab 4 imam yang dengan jalannya yang baik. Yang keempat, berikhtiar memperbanyak madrasah-madrasah berdasarkan agama Islam. Memperhatikan hal-hal hubungan dengan masjid, surau-surau pada pondok-pondok pesantren, serta hal yang berhubungan dengan anak-anak yatim, yaitu orang fakir miskin. Mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan, dan perusahaan yang dilarang oleh syara agama Islam. Pola pemikiran dan pendidikan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama bergerak di bidang sosial dan pendidikan agama Islam. Menurut paham yang diyakini yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, NU mempunyai sekolah umum dari tingkat kota, dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Dalam bidang pendidikan dan pelajarannya yang formal, NU membentuk satu bagian khusus yang menangani, yaitu yang disebut Ma'arif, bertugas untuk membuat perundangan atau sekolah yang berada di bawah naungan NU berdasarkan hasil rapat kerja Ma'arif yang diselenggarakan tahun 1987, disebut tentang program-program kerja Ma'arif, antara lain satu, pemantapan sistem pendidikan Ma'arif. Tujuan pendidikan Ma'arif yaitu menumbuhkan jiwa pikiran dan gagasan-gagasan yang dapat membentuk pandangan hidup bagi anak didik sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dua, menanamkan sifat terbuka, watak mandiri, kemampuan bekerja sama dengan pihak lain. Ketiga, menciptakan sikap hidup yang terorientasi pada duniawi dan ukhrawi sebagai suatu kesatuan. Menanamkan penghayatan terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam sebagai ajaran yang dinamis. Mengaitkan pelajaran agama mengaitkan agama di sekolah-sekolah Ma'arif dengan persoalan hukum, lingkungan hidup, solidaritas sosial, wira swasta, dan sebagainya. Mengembangkan watak kultural ke-NU-an. Yang
Yang kedua, peningkatan organisasi Ma'arif. Ketiga, menyediakan data dan informasi tentang sekolah-sekolah Ma'arif. Keempat, penerbitan. 5, peningkatan untuk guru Ma'arif. Yang keempat ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu yang bernama Novan Susanto. Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan pola dan pemikiran pendidikan Muhammadiyah dan NU. Yang pertama yaitu adanya kesamaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yaitu sama-sama berikhtiar untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Meskipun Muhammadiyah ini lebih dengan konsep tajdidnya, sedangkan NU itu lebih pada tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi. Nah, yang kedua, memiliki kesamaan dalam merespon perkembangan zaman. Nah, dalam konteks pendidikan Muhammadiyah memasukkan sistem kepondokan atau asrama ke dalam sistem madrasah, sedangkan NU memasukkan sistem pendidikan madrasah atau metode klasikal ke dalam sistem pondok. Yang ketiga, lahirnya Muhammadiyah merupakan respon terhadap kondisi umat Islam di Indonesia yang irasional, sedangkan NU lahir dari antitesis gerakan pembaharuan Timur Tengah dan Muhammadiyah. Sekian dari kami, sekian dari saya kembalikan ke Aldi sebagai moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.